وجمعنا به في كل أدوار وعلى آله وصحبه nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para alim, ulama, para asatidzah, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan guru kita Allah beri panjang umur, sehat afiat. Mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-nama satu persatu karena yang pertama belum hafal nama-namanya, yang kedua panitianya lupa nulisin buat saya, yang ketiga saya ini juga lupa minta. Tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Mudah-mudahan Allah jaga orang tua kita, guru kita semuanya, juga pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin, pengurus FS 3G. Mudah-mudahan semua diberi panjang umur, sehat afiat. Dan para hadirin hadirat jamaah salat subuh, mudah-mudahan semua Allah beri panjang umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini satu nikmat yang agung, satu nikmat yang besar. Kita bisa dulu berzikir, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pagi ini kita rasakan sama-sama ketenangan, kita rasakan sama-sama kedamaian, kita rasakan sama-sama kenyamanan. Ini yang disebut zona nyaman, di mana di tempat yang di dalamnya kita mengingat Allah, di tempat yang di dalamnya kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat di luar sana, bahkan hampir di seluruh dunia, orang-orang sedang sibuk mencari ketenangan, orang-orang sedang sibuk mencari kebahagiaan, yang bahkan ada sebagian dari mereka putus asa karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan atau ketenangan hati. Karena ketenangan hati adanya ialah di tempat ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, di tempat kita berzikir kepada Allah. Allah sendiri yang menyatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, disitulah kita mendapatkan ketenangan hati. Mereka sibuk nyari yang sampai mereka melakukan hal yang haram, sibuk mencari kesenangan, padahal mereka tidak mendapatkannya. Beruntung kita yang bisa menyempatkan diri hadir dalam perkumpulan seperti ini, dalam berzikir kepada Allah Ta'ala, bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah beri ketenangan untuk kita di dunia dan di akhirat, kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, di luar sana banyak orang-orang yang sekarang sibuk dari musuh-musuhnya Allah yang ingin menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Rasulullah SAW, menjauhkan anak-anak kita dari Allah, dari Rasulullah SAW. Mereka berupaya semaksimal mungkin ingin merusak anak-anak kita, keluarga kita, dari media sosialnya, dari internetnya, yang sudahan dari televisinya. Mereka sibuk membuat rangkaian daripada upaya supaya kita semakin jauh dari Allah, supaya kita tidak kenal Rasulullah SAW. Makanya majelis perkumpulan seperti inilah yang melindungi kita, benteng kita, yang menjaga kita.
Sebab kenapa diisi di dalamnya dengan zikir dan salawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena ada hal-hal yang ingin merusak pada hati-hati manusia. Sampai di antara mereka yang dirusak supaya hilang imannya kepada Allah. Ada yang dirusak supaya hilang keimanannya kepada Rasulullah. Ada yang dirusak keimanannya dengan surga. Ada sebagian orang tak percaya surga. Ada sebagian orang tak percaya neraka. Ada sebagian orang tak beriman pada Allah, pada Rasulullah. Ada sebagian orang tak beriman dengan kubur. Karena apa mereka berupaya seperti ini? Ketahuilah, hati yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, mengenal Allah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, yang insya Allah terbentengi dari hal-hal tersebut. Seperti apa? Seperti wadah. Kita di hati kita seperti mangkuk. Kalau hati kita insya Allah diisi dengan kebaikan, diisi dengan zikir, diisi dengan salawat, diisi dengan mengingat Allah, diisi dengan cinta kepada Rasulullah SAW, maka tidak akan bisa apapun masuk untuk merusaknya. Kayak wadah, kalau sudah dipenuhi wadahnya, maka insya Allah gak bisa ditambahin lagi. Mangkok kita isi air, airnya penuh, mau ditambahin lagi bisa? Gak bisa, lupa. Gak menerimanya. Sama kalau hati juga jika sudah dipenuhi dengan kebaikan, hati jika dipenuhi dengan amal soleh, hati yang dipenuhi dengan cinta pada Allah, pada Rasulullah, maka insya Allah hal-hal seperti ini tidak akan mampu merusak, tidak akan mampu mengisi. Makanya hadirin hadirat, saya senang pagi ini. Ini baru sekarang hadir FS3G yang hadir bocah-bocah. Ini banyak bocah-bocah di dalam hajirin. Biasanya FS3G orang tua semua isinya. Ya, guru-guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ini hari bocah-bocah hadir. Insya Allah ini bocah-bocah jadi generasi penerus yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Supaya dibentengi. Karena jujur hadirin hadirat, anak-anak kita perlu ngaji, anak-anak kita perlu belajar sama guru kita, sama para ulama. Anak-anak kita perlu tahu hukum syariat. Anak-anak kita perlu tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita nggak mau anak kita terjerumus dengan bawaan-bawaan mereka, para musuh Allah yang merusak daripada agama kita, ayo mulai sekarang kita bentengin. Bagaimana caranya kita ngebentengin anak kita? Penuhin hatinya cinta pada Allah, penuhin hati anak kita cinta sama Rasulullah, penuhin hati anak kita cinta sama kebaikan, penuhin hati anak kita cinta dengan amal soleh, penuhin hati anak kita cinta sama orang-orang soleh yang insya Allah itu membawa kebaikan dalam kehidupannya, yang insya Allah menuntunnya pada jalan yang baik. Jangan sampai mau dirusak. Apalagi sekarang, masya Allah, hal-hal yang haram sengaja seakan-akan mau dilumrahkan, seakan-akan mau dibiasakan, supaya orang menganggap dosa itu biasa, supaya orang menganggap hal yang haram itu biasa. Bahkan ada di antara mereka yang menganggap itu amalan biasa, boleh aja, jangan dilarang. Orang mau ini hak kebebasan dan lain sebagainya, sehingga merusak yang lainnya, merusak keluarga kita, merusak anak-anak kita. Mudah-mudahan barakah daripada FS3G majelis ini Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah lindungi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya saya pesan jangan ditinggalin nih pengajian seperti ini. Bawa keberkahan untuk kita dunia akhirat. Keberkahan sampai nanti di hari kiamat. Yang insya Allah ini jadi tanda buat kita. Ini jadi saksi. Tiap subuh hari Ahad kita kumpul bersama, nanti biar jadi tanda di sisi Allah, jadi saksi, jadi bukti di sisi Allah. Dulu Rasulullah SAW pernah ketika jumpa dengan salah satu sahabatnya, Rasulullah kasih tongkatnya. Kata sahabat, buat apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bawa ini sampai kamu mati, bawa sampai kamu mati. Kata sahabatnya, untuk apa ya Rasulullah? Supaya nanti kalau kamu mati, kuburkan ini kayu bersama kamu, supaya nanti jadi saksi di hadapan Allah bagaimana aku denganmu. Sama kayak kita kumpul FS3G sama para ulama, mandang wajah guru-guru kita, duduk kita berzikir, bersalawat, masjid demi masjid yang kita berpindah-pindah, insya Allah mudah-mudahan jadi saksi nanti di hari kiamat. Biar jadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biar insya Allah mereka menjadi syafaat buat kita di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat, kita dalam
Orang semua punya masalah, tapi nggak semua orang punya sabar. Kita penting bersabar. Sampai lihat dahulu orang-orang soleh bagaimana sabarnya. Mereka yang mereka hadapi bukan seperti yang kita hadapi zaman sekarang, bahkan mungkin lebih sulit lagi. Kita punya musibah nih, ada ujian, ada musibah, ada masalah. Ada orang-orang soleh yang ujiannya jauh lebih berat. Ada lagi yang ujiannya jauh lebih berat. Para nabi ujiannya jauh lebih berat. Bahkan di antara para nabi ada lagi yang lebih berat lagi, ulul azmi. Mereka ujiannya jauh lebih berat. Tapi kenapa mereka bisa menghadapinya dengan tenang? Mereka bisa menghadapinya dengan mudah. Kadang saya kalau lihat, ada lihat guru-guru, orang tua, ulama itu dapat ujian berat. Sampai kadang-kadang saya ngomongin, ya Allah, kalau saya di tempatnya nggak bakal sanggup, saya nggak bakal mampu. Tapi subhanallah, mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Mereka selalu jalaninya dengan sabar. Yang kedua, jalaninya dengan ridha. Biar ridha sama Allah. Apa yang Allah tentukan untuk kita itu yang terbaik. Jangan kita yang pilih sendiri, kita mah nggak bisa pilih sendiri. Biar Allah yang pilih. Pilihan kita belum tentu benar. Pilihan kita belum tentu baik. Tapi kalau Allah sudah pilihin buat kita, itu sudah pasti yang terbaik buat kita. Karena tidaklah Allah memilih untuk kita, melainkan Allah juga menuraikan daripada rahmatnya untuk kita. Dikasih rahmatnya, dipilihin, dikasih rahmat Allah dengan kasih sayang Allah. Makanya kita biar ridha. Orang-orang soleh itu selalu ridha sama ketentuan Allah. Dikasih mudah, alhamdulillah mereka bersyukur ridha. Dikasih sulit juga bersyukur. Rizki yang kita dapatin walaupun sehari berapa, katakan 100.000 sehari. Kalau kita ridha, enak hati, tenang hati kita. Makanya sampai para sholihin dianjurin untuk kita baca sama Rasulullah dalam hadisnya. Baca setiap pagi sama setiap sore. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Baca 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari. Apakah kamu mau saya bawain dokter? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Tabibun amroni. Dokter saya yang membuat saya sakit. Jadi membawa dokter mana lagi? Allah yang membuat saya sakit. Udah, itu dokter saya yang mau ngasih sehat. Allah yang mau ngasih sakit. Allah yang mau menyembuhin. Allah ridhonya luar biasa. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan bilang sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika melihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, anak perempuannya banyak, anak gadisnya banyak, bingungin nanti siapa yang jadi nafkah kalau Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia. Kata Sayyidina Utsman, mau nggak saya sisihkan harta dari Baitul Mal? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, jangan, nggak usah, karena saya sudah mewasiatkan untuk anak-anak saya apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Memang Rasulullah wasiat apa? Rasulullah wasiat supaya apa? Supaya orang-orang perempuan kita nggak lepas baca surat Waqiah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, alimu nisa'akum bidra'atil waqi'ah, fa'inna turidul ghina. Ajarin keluarga kita, istri kita, anak perempuan kita, ajarin mereka baca surat Waqi'ah tiap hari karena mewariskan kekayaan. Karena insya Allah menjadikan kita luas rezeki diberi sama Allah. Yakin sama Allah, percaya sama Allah. Kalau orang kita kan sekarang enggak, orang sakit meninggal, ya mereka gak ada, siapa yang ngasih makan, siapa yang jadi itu? Yakinnya kurang sama Allah. Tapi lihat sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka tahu rezeki datangnya dari Allah. Sampai dulu Imam Junaid Al-Baghdadi dagang sama kayak kita dapat. Dagang sama, punya toko. Tapi dia buka toko, papan ini buka, ditutupnya dulu pakai hordeng. Apa yang dia lakuin? Sholat dulu 300 rakaat.
Saya